Akibat kecanduan film dewasa, seorang bapak di Kabupaten Oku Timur tega melecehkan anak kandungnya sendiri sampai berkali-kali hingga hamil. Peristiwa keji tersebut berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya, sampai menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Korban dilecehkan sejak duduk di bangku SD hingga kini menginjak 19 tahun. Kepada polisi, pelaku mengaku kerap menonton film dewasa hingga tak bisa menahan hawa nafsunya. Perbuatan bejat pelaku pun akhirnya terbongkar setelah sang anak hamil dan mengaku kepada ibu kandungnya. Dari Oku Timur, Sumatera Selatan, Jatmiko Francisco Anyus melaporkan. Seorang pemuda berusia 20 tahun harus berurusan dengan polisi karena melecehkan adik kandungnya sendiri hingga hamil. Pelaku nekat melakukan aksinya lantaran kecanduan film porno. Kepada polisi, ia mengaku sudah melakukan aksi bejatnya sebanyak 8 kali selama 1 bulan. Diketahui ia tinggal di rumah bersama korban dan ibunya karena ayahnya sudah meninggal dunia. Kasus asusila ini terungkap setelah korban sudah hamil 6 bulan. Paksa terhadap adiknya sendiri. Dan hal tersebut sudah dilakukan dalam 1 bulan itu, pada bulan Maret sudah sebanyak 8 kali. Yang mengakibatkan saat ini anak korban sudah hamil 6 bulan. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku kini terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Rijang Rebong, Bengkulu, Widodo Waluyo Anyus melaporkan. Pemirsa, diduga mengantuk, seorang pemotor asal Sidoarjo tewas usai motor yang dikendarainya ini menabrak sebuah truk yang melaju di depannya di Jalan Raya Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan yang terjadi antara pengendara sepeda motor dengan sebuah truk di Jalan Raya Porong, Sidoarjo mengakibatkan pemotor tewas di lokasi kejadian. Kejadian tersebut diduga akibat pengendara kelelahan menabrak truk bagian belakang yang ada di depannya. Pemotor bernama Aditya Wirawan awalnya melaju dari arah Porong menuju Sidoarjo. Tepat di lokasi kejadian, korban yang melaju dengan kecepatan tinggi tidak dapat menguasai laju kendaraannya dan menabrak bagian belakang truk yang melaju pelan di depannya. Kerasnya benturan, korban tewas di lokasi kejadian, sementara motor korban ringsek tak terbentuk. Petugas langsung evakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo, sementara bangkai kendaraan korban berikut truk yang ditabrak korban diamankan di Polsek Porong, Sidoarjo. Truknya ini pelan-pelan rencana mungkin mau minggir, nah kemudian sepeda motor ini dengan kecepatan tinggi. Sementara untuk korban kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, selain mengamankan bangkai 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan, polisi juga mengamankan pengemudi truk untuk dimintai keterangan. Kasus kecelakaan tragis ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jenazah 2 pencari ikan merupakan korban tenggelam terbawa arus sungai aliran Brantas di Surabaya, Jawa Timur. Akhirnya ini ditemukan. Tim SAR menemukan jenazah korban 100 meter dari titik tenggelamnya korban. Jenazah 2 pencari ikan korban tenggelam di sungai aliran Brantas, kawasan Gunung Sari, Surabaya, akhirnya ditemukan. 2 korban bernama Galang ditemukan tim SAR gabungan kurang lebih dari 100 meter dari titik tenggelamnya korban. Jenazah korban ditemukan setelah 1 diantaranya perahu karet tim SAR melakukan penyisiran di permukaan. Kita coba lakukan penyisiran di permukaan dengan menggunakan perahu karet. 1 perahu karet kita turunkan dengan 4 personel. Alhamdulillah di titik kira-kira 100 meter dari terakhir korban terlihat, nah, kita temukan mengapung sebagai korban atas nama Galang. Sebelumnya 2 orang pencari ikan asal Jawa Tengah tenggelam di sungai aliran Brantas, kawasan Jalan Gunung Sari, Surabaya saat menjala ikan di tengah sungai. Kedua korban diketahui bernama Sumarno dan Galang. 1 korban atas nama Sumarno berhasil ditemukan tim SAR pada hari pertama pencarian.
Sementara jasad korban lainnya atas nama Galang berhasil ditemukan tim SAR beberapa hari setelahnya. Diduga keduanya hanyut saat mencari ikan terbawa derasnya arus bawah sungai aliran Brantas kawasan Jalan Gunung Sari, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal patroli Bahar Mabes Polri ini mengamankan 1 unit kapal nelayan pengangkut pekerja migran ilegal di perairan Asahan, Sumatera Utara. Sebanyak 29 orang yang akan menuju Malaysia diamankan, termasuk 9 warga negara asing asal Bangladesh. Kapal polisi Lori 3018 milik Bahar Mabes Polri berhasil mengamankan 1 unit kapal ikan yang mengangkut 29 orang pekerja migran ilegal atau PMI di kawasan perairan Asahan, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dari 29 pekerja migran ilegal, terdapat seorang bayi serta 9 orang warga negara asing asal Bangladesh yang akan masuk ke wilayah Malaysia. Penangkapan kapal pengangkut PMI ini berdasarkan laporan masyarakat yang sering melihat jalur di kawasan tersebut dijadikan lokasi keluar masuk para pekerja migran ilegal. Saat diamankan, nahkoda dan anak buah kapal kabur dengan melompat ke laut. Dari hasil pemeriksaan petugas, para pekerja migran ilegal yang akan berangkat ke Malaysia ini dikenakan biaya ongkos 5 juta hingga 8 juta rupiah per orang. Kepolisian menuju ke TKP, tepatnya di perairan Asahan. Di situ terdapat kapal yang terduga membawa TKI ilegal menuju negara Malaysia. Kini, barang bukti kapal serta seluruh pekerja migran ilegal masih dilakukan pendataan dan pemeriksaan intensif di Mako Ditpolairut Polda Sumatera Utara. Di Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kecamatan Cipongkor dan Cihamplas ditutup sementara oleh Bupati Bandung Barat. Penutupan imbas dari keracunan massal pada siswa penerima program makan bergizi gratis. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meninjau dapur SPPG Makmur Jaya, Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dengan melihat 3 tahapan yang harus dilalui sebelum sajian makanan bergizi gratis dikonsumsi pelajar, mulai dari tahap persiapan, proses memasak, hingga pengemasan. 3 dapur penyedia makanan program makan bergizi gratis ditutup sementara lantaran diduga menjadi sumber keracunan massal siswa di Kecamatan Cipongkor dan Cihamplas. Penutupan hanya berlaku bagi dapur yang terindikasi bermasalah. Kami tutup hanya 3 SPPG yang sudah bermasalah, yang di Cipongkor dan juga di Cihamplas. Jadi untuk SPPG lain masih kita lakukan evaluasi seperti yang Pak Cucun sampaikan. Tadi kita harus cek SOP-nya semuanya, dari penyimpanannya, dari bahan bakunya itu harus benar-benar fresh lah. Jadi fokus utama dari pemerintah daerah adalah penanganan terhadap para korban. Itu fokus pertama dari pemerintah. Menurut Kepala SPPG Makmur Jaya, SOP dapur SPPG sangat ketat termasuk bahan baku yang digunakan. Namun untuk saat ini, operasional dapur Makmur Jaya dihentikan dalam waktu yang belum ditentukan hingga menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui penyebab keracunan MBG. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan.